Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah pahamkan tentang persoalan-persoalan agamanya. Al-Mukarramun, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, seluruh pengurus Masjid Al-Mujahidin yang saya hormati, saya muliakan. Semoga mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan pengampunan, rahmah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita akan lanjutkan ta'lim kita, yakni kajian tasawuf, dan kita akan meneruskan pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah. Insyaallah ini kita akan membuka satu fasal yang kaitannya dengan persiapan bulan Ramadan. Teruskan niat kita, nawaitu ma nawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan taklim kita sebagaimana niat taklimnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ma nawa salafus salih. Kita niatkan taklim kita sebagaimana niat taklimnya para ulama-ulama saleh terdahulu. Wal innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun wa 'alaika bil ikthar min a'malil birr wa khususan fi syahri Ramadan, fa inna thawaban nafilah fihi ya'dilu thawabal faridah fi ghairihi. Hendaklah engkau memperbanyak amalan-amalan kebaikan khususnya di bulan Ramadan, karena pahala amalan sunnah di bulan Ramadan itu menyamai pahalanya ibadah fardhu di selain bulan Ramadan. Bapak sekalian, di sini pengarang kitab menjelaskan hendaklah engkau memperbanyak min a'malil bir, dari amalan-amalan kebaikan. Di sini beliau mengambil kosakata kata albir. Nah, albir ini yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yakni kebaikan yang sempurna, atau bahasa Indonesianya sering diterjemahkan dengan kata berbakti, sehingga ada kata birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dalam ibadah, amalan yang disebut dengan amalan albirru itu adalah amalan-amalan yang sangat khusus, sangat penting, yang sampai kepada derajat berbakti kepada Allah, dikatakan sebagai albir. Tadi dalam ayat yang saya baca, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah albir, amalan berbakti yang sempurna itu, qibal al-masyriqi wal maghrib, persoalan menghadap ke barat atau ke timur. Karena pada waktu itu terjadi saling merasa bangga dengan memiliki kiblat di Baitul Maqdis bagi orang Yahudi dan Ka'bah bagi orang Muslim.
Maka kata Allah, bukan itu kebanggaan amal itu. Kebanggaan amal itu adalah man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin. Itu mereka orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, kitab dan para nabi. Kemudian wa atal mala ada hubbihi dzawil qurbah, yaitu memberikan harta yang dicintainya kepada para kerabat, dzawil qurbah wal masakin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Begitu juga kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berada di dalam perjalanan musafir. Kemudian wa aqamas shalah wa ataz zakah, mereka yang mendirikan salat, mereka yang menunaikan zakatnya. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan mereka yang memenuhi janjinya ketika mereka berjanji. Wasabirina fil ba'sa'i wad dharra, dan mereka yang sabar di dalam kesulitan dan kesusahan. Ulaika alladzina shadaqu, mereka itulah orang yang benar dalam imannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang benar bertakwa. Jadi albir itu adalah mengumpulkan amalan hati, amalan batin dengan amalan zahir. Keimanan kepada Allah, keimanan yang kuat, kemudian diteruskan dengan amal zahirnya berupa memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, pada orang-orang miskin dan seterusnya. Kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan bersabar dari segala urusan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang disebut dengan albir. Kemudian Imam Ar-Razi dalam kitab tafsirnya, albir itu kata sifatnya adalah al-abrar, mereka yang berbakti kepada Allah. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang berbuat kebaikan itu, orang-orang yang berbakti kepada Allah itu lafi na'im, mereka berada di dalam kenikmatan-kenikmatan, surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Alal araiki yanzurun, dalam surat Al-Mutaffifin diteruskan dengan alal araiki yanzurun, mereka berada di atas dipan-dipan, yanzurun, mereka melepaskan pandang. Innal abrar lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, kamu lihat fi wujuhim, di wajah-wajah mereka, nadratan na'im, penuh dengan kenikmatan kehidupan. Nadratan na'im, dilihat dari wajahnya saja, wajah orang yang senang, wajah orang yang nikmat hidupnya. Ya, ini nanti maksudnya di akhirat, Pak, ya. Yusqauna min rahiqin makhtum, minuman mereka adalah dari ar-rahiq. Rahiq itu khamr terbaik, Pak, di surga. Makhtum, yang masih tersegel. Ini dalam surat Al-Mutaffifin, ya. Min rahiqin makhtum khitamuhu misk, segelnya itu dari misik, dari kasturi. Ya. Yusqauna min rahiqin makhtum khitamuhu misk fabidzalika falyatanafasil mutanafisun, kata Allah. Maka untuk yang seperti itu, yang seperti demikian, falyatanafasil mutanafisun, hendaklah kalian berlomba-lomba. Jadi di dunia ini Allah menginginkan kita mengikuti perlombaan, ya, berkompetisi untuk mendapatkan hal yang seperti tadi, katanya. Untuk mendapatkan kenikmatan surga itu, falyatanafasil mutanafisun, hendaklah kalian saling berlomba, berkompetisi.
fastabiqul khairat, berlombalah di dalam al khairat, kebaikan. Ya, jadi kebaikan itu ada disebut dengan al khair, tapi kebaikan yang lebih tinggi disebut dengan al bir. Orangnya namanya al abrar. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim, dan campuran daripada rohik tadi, khamr yang sangat luks tadi di dalam surga, mirrahikim mahtum khitamuhu misk fa bidzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim, dan masih dicampur dengan mata air, dengan campuran air tasnim. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Tasnim itu adalah mata air yang menjadi minumannya para muqarrabun. Jadi di surga itu Pak ada namanya al-muqarrabun. Muqarrabun itu orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, golongan para nabi, para walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka memiliki minuman namanya tasnim. Nah, al-abrar itu pun juga mendapatkan minuman itu. Jadi al-abrar ini Pak model-model kita, tapi kita memiliki amalan seperti mereka. Bukan nabi memang, bukan wali memang, tapi di bawah mereka al-abrar. Nah, tapi makanannya, hidangannya sama dengan mereka. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan al-bir, yang dijelaskan sebagai al-abrar di dalam Al-Quran. Wa khususun fi syahri Ramadan, lebih-lebih kita melakukan amal kebaktian yang tinggi itu di bulan Ramadan. Fa inna thawaban nafilah fihi ya'dilu thawabal faridah, karena amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan berbanding lurus pahalanya dengan amalan fardhu fi ghairihi di selain bulan Ramadan. Wa aidan fa innahu yasulu fi Ramadan min at-taysir wan nisat fi a'malil bir. Lebih-lebih di dalam bulan Ramadan itu akan mudah dan semangat untuk melakukan amal-amal kebaikan tadi, ma la yahsulu misluhu finhu fi ghairih, yang tidak bisa didapatkan di selain bulan Ramadan. Kita melakukan amal kebaikan itu lebih mudah dan lebih semangat di bulan Ramadan itu, yang tidak kita bisa rasakan dan dapatkan di selain bulan Ramadan, katanya. Wa dzalika li anna an-nafsal mutakassila 'anil birri masjunatun bil ju' wal 'atas. Kenapa? Karena nafsu yang malas untuk melakukan kebaikan itu telah dipenjara, telah dikekang dengan rasa lapar dan dahaga. Wasyayatin al-musaddidah 'anil khair mufsidatun. Sementara setan-setan yang menghalangi untuk melakukan kebaikan telah dibelenggu. Wa abwabul nari mughallaqah. Sementara pintu-pintu neraka sudah ditutup. Wa abwabul jannah mufattahah. Sementara pintu-pintu surga telah dibuka. Wal munadi yunadi kulla lailatin. Setiap malam ada yang memanggil-manggil kita bi amrillahi, dengan izin Allah. Ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, halumma, kemari. Wa ya baghiyasy syarr, dan orang-orang yang menginginkan kejahatan, iksir, berhentilah. Jadi setiap malam di bulan Ramadan itu Pak ada yang memanggil kita. Ya baghiyal khair, orang-orang, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, halumma, kemari. Wa ya baghiyasy syarr, orang-orang yang menghendaki keburukan, kejahatan, iksir, berhentilah. Walaupun kita tidak mendengar, tapi ruh kita mendengar, jiwa kita mendengar. Nah, sehingga orang-orang yang memiliki potensi kebaikan, memiliki iman di dalam hatinya, itu mudah tersulut oleh semangat melakukan kebaikan itu. Sementara orang-orang yang jahat agak teredam untuk melakukan keburukan-keburukan, karena ada panggilan-panggilan itu setiap malam di bulan Ramadan. Wa yang bagi Allah
ruja fi hadhihi syahr asy-syarif ala ghairi amal akhirah. Hendaknya seharusnya engkau di bulan ini tidak menyibukkan amalan-amalan selain amalan akhirat. Nah, di lain Ramadan kita kan sudah sibuk gitu. Kalau bisa di bulan Ramadan itu yang bagi itu sezokianya, kalau bisa di bulan Ramadan itu engkau tidak menyibukkannya dengan selain amalan akhirat, dengan selain amalan akhirat. Wala tadkhulu fi syai'in min amali dunya illa idza kana daruriyan, dan engkau bisa saja melakukan amalan-amalan dunia kalau memang itu sangat mendesak. Daruriyan, kalau memang darurat mendesak, boleh engkau sibuk urusan dunia. Kan sudah sebelum Ramadan harusnya itu diselesaikan. Ramadan ini khusus untuk amalan akhirat, kecuali kalau terdesak, seperti itu. Kecuali kalau terdesak katanya. Waj'al sughlaka bi amril ma'as fi ghari Ramadan wasilatan ila al-firar li ibadah. Jadikanlah kesibukan kamu mencari rezeki di selain bulan Ramadan menjadi jembatan, menjadi wasilah untuk penuh beribadah di bulan Ramadan. Kamu kan sudah sibuk di lain bulan Ramadan, sudah kesibukan di Ramadan itu kamu sudah bisa membiayai hidup di bulan Ramadan itu. Nah, ini kata beliau, ya sudah bisa untuk membiayai wasilatun ilal sebagai wasilah ilal faragh lil ibadah, untuk benar-benar penuh melakukan ibadah. Khusus al-wahir, lebih-lebih pada 10 hari terakhir minhu dari bulan Ramadan, bimazidi iqbal ala Allah, dengan bertambah lagi menghadap kepada Allah, waluzumil ibadah, dan istiqomah dalam ibadah. Wa in amkanaka alla takhruja minal masjid, kalau memungkinkan, kalau bisa pada 10 akhir Ramadan itu, kalau kamu memungkinkan tidak keluar dari masjid, maksudnya full itikaf fi hadhil ashr al-awakhir, di 10 akhir terakhir ini, ma la budda minhu, kalau bisa faf'al, lakukanlah, kecuali ada perkara penting sekali boleh kamu keluar dari masjid. Nah, jadi memang ulama terdahulu, orang-orang terdahulu ini Pak, sudah menjadikan waktu Ramadan ini bukan bekerja dunia lagi gitu Pak, khusus untuk akhirat. Ini masih banyak Pak di antara kita ini yang seperti itu amalannya. Kayak di Jakarta ya sibuk berdagang, Ramadan libur di rumahnya, di kampung, khusus katanya untuk Ramadan. Nah, ini perlu ditiru gitu Pak, ya kan. Nah, tapi kalau kita misalnya tidak bisa, ya darurat itu namanya. Ya minimal setelah bekerja ya, kita langsung amalan-amalan, bahkan ketika bekerja pun kita terus melakukan amalan-amalan albir, apa itu zikir, apa itu sedekah dan lain-lainnya, sehingga kita merasakan suasana Ramadan di dalam pekerjaan kita. Wa alaika bi sholati tarawih fi kulli lailatin min Ramadan, dan haruslah engkau melaksanakan sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Wa qad jaratil 'ada fi ba'dil buldan bi takhfifiha jiddan, dan ini banyak terjadi di sebagian negara, kata beliau, bi takhfifiha jiddan, untuk mempercepat sholat tarawih, cepat sekali katanya. Hatta rubbama waqa'a syakh bisababi dzalika fi tarki ba'dil arkan fadlan 'ani sunan, sampai karena terlalu kilatnya itu tarawih, kata beliau, sampai kehilangan sebagian rukun sholat tarawih, apalagi sunnahnya. Nah, jadi ini dari zaman dulu Pak, ada di tradisi di sebagian negara, katanya di sebagian negeri tarawihnya itu buru-buru gitu. Di Indonesia kan nggak pakai gitu. Subhanallah ya. Saya Pak yang hidup di kampung ya, saya menemukan Pak tradisi kayak gini waktu kecil saya. Ya, waktu kecil saya. Walau amin gitu, terus kenceng, jadi sampai
Ya kita lihat di YouTube sekarang, saya heran, oh, kayak gini masih ada gitu ya. Masih ada ya. Nah, di kampung-kampung di Madura itu suka ada Pak kayak gini ya, masih ada. Dan ini mungkin bukan hanya di Indonesia ya, karena kitab ini kan ditulis di Madinah ya oleh pengarangnya. Ya, berarti beliau tahu di negara-negara yang lain ada juga yang memiliki tradisi seperti itu. Jadi tarawih kilat namanya. Wal ma'ruf min fi'li salaf tawzi'ul Qur'an min awwalihi ila akhirih. Yang ma'ruf, yang sudah dikenal di kalangan ulama terdahulu, mereka ketika melaksanakan tarawih di sholat tarawih itu, mereka membaca Al-Quran secara bertahap di dalam sholat tarawih. Kulla lailatin yaqra'una minhu fiha syai'an. Setiap malam mereka membaca beberapa ayat hatta yahtimuna fi ba'dil laili min akhir syuhur, sehingga pada akhir Ramadan sudah khatam. Berarti tiap malam satu juz ya, setiap malam itu sudah ma'ruf, sudah terkenal, sudah terbiasa di kalangan ulama terdahulu. Tarawihnya itu malam terakhir sudah khatam, berarti kan satu juz Quran setiap tarawih gitu. Nah itu ma'ruf di kalangan ulama salaf. Jadi kalau sekarang ada kembali yang mentradisikan seperti itu, subhanallah, tentunya pahalanya lebih besar daripada ulama terdahulu ya, karena godaannya zaman sekarang tentunya lebih berat daripada zaman dahulu ya. Fa'in amkanaka an taqtadiyah bihim fi dhalika al-ghanimah al-ghanimah. Kalau engkau bisa mengikuti tarawih yang seperti itu adalah keuntungan yang sangat besar, kata beliau. Jadi kalau ada di kalangan kita melaksanakan tarawih satu juz setiap malam, kalau kita mampu mengikuti itu, itulah al-ghanimah. Ya, itulah al-ghanimah katanya, keuntungan yang sangat besar. Ya, kita Pak, kalau mendapatkan keuntungan duniawi, wah sangat-sangat merasa puas ya Pak ya. Keuntungan besar duniawi itu sangat-sangat merasa puas. Bagaimana kalau keuntungan akhirat? Ya, maka disebut dengan al-ghanimah di sini. Al-ghanimah, al-ghanimah. Ini adalah ghanimah. Ghanimah itu keuntungan yang mendadak yang sangat besar. Ya, ngikutin tarawih setiap malam satu juz. Nah, sekarang bisa Pak kita pilih, kadang di satu masjid di mana ya, dulu di sini pernah ngadain Pak ya. Nah, mudah-mudahan nanti ada lagi ya. Nah, karena apa? Karena ini adalah al-ghanimah, al-ghanimah. Wa illa, kalau tidak bisa, fala aqalla min itmami arkani shalah wal muhafadhu ala adaiha, minimal salat tarawihnya rukunnya sempurna, sunnah-sunnahnya sempurna, jangan ikut yang kilat tadi, kita maksudnya minimal tuh ya, jangan ikut yang buru-buru tadi gitu. Wasil lailatul qadri allati hiya khairun fi syahr, dan bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan malam qadar, malam kemuliaan, alladzi khairu min alfi syahr, yaitu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wa hiya lailatul mubarakah, yaitu malam yang penuh dengan keberkahan, allati furuqu fiha kullu amrin hakim, yang di dalamnya segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala ditentukan. Wa man kusifa bi al-anwar sati'ah, barang siapa yang disingkap matanya pada malam itu, dia akan melihat cahaya yang sangat terang. Wa abwabas sama' mufattahah, pintu langit terbuka. Wal malaikatu tas'udu wa tanzil, malaikat terlihat naik dan turun. Ini kenyataan Pak ya. Ada sebagian ulama, sebagian orang-orang salaf terdahulu ditampakkan oleh Allah malam Lailatul Qadar itu. Nah, kalau kita saat ini kan hanya mengetahui tanda-tandanya, jadi cerah ya kan, katanya seperti hawa itu seakan-akan tenang gitu.
Nah, itu kan tanda-tanda zahir. Ada orang-orang yang disingkap batinnya oleh Allah, dia melihat langit itu terbuka. Ya, langit terbuka, kemudian dia melihat naik dan turunnya malaikat ya, pada malam itu. Nah, ini dibukakan oleh Allah kepada sebagian hambanya ya. Nah, ini diceritakan di kitab-kitab kuning ya, di kitab-kitab terdahulu ya. Ini nyata ya Pak ya, bagi ada orang-orang tertentu. Mungkin di zaman sekarang pun ada, tapi mereka tidak bercerita ya, orang-orang tertentu. Wa rubbama ra'al mawjudat kullaha sajidatan lillahi ta'ala, bahkan sebagian mereka pada malam itu melihat semua mawjud, semua alam semesta ini sajidan lillahi ta'ala, bersujud kepada Allah alladzi khalaqaha, yang menciptakannya. Jadi di malam itu mereka yang melihat dengan mata batinnya seluruh alam semesta ini bersujud kepada Allah. Ya, ya sebenarnya setiap hari bersujud, tapi malam itu mereka ditampakkan sujudnya alam semesta itu. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jumhur ulama ala annaha fi ashril awakhir min Ramadan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu ada pada 10 akhir di bulan Ramadan. Wa fil autar minha arja, dan lebih-lebih diharapkan pada malam-malam ganjilnya. Wa qad kushifa ba'dul arifin biha lailatus sabi' asyr. Sebagian orang arifin, orang walinya Allah, ditampakkan malam Lailatul Qadar seperti tadi itu pada malam ke-27. Ilaihi dhahaba Hasan al-Basri, ini termasuk di antara pendapatnya Imam Hasan al-Basri. Ada seorang walinya Allah yang ditampakkan pada malam Qadar itu tepatnya pada malam 27 Ramadan. Termasuk di antaranya ini pendapatnya Imam Hasan al-Basri. Wa qala ba'dul ulama annaha awwal lailatin min Ramadan. Sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar itu awal bulan Ramadan, awal malam bulan Ramadan. Sebagian ada awal bulan Ramadan itu malam Lailatul Qadar. Wa dhahaba jama'atun min al-akabir, sebagian ulama besar, annaha laysat lailatun mahsusah. Lailatul Qadar itu bukan malam khusus, walakinnaha tantakilu fi layali Ramadan, akan tetapi mereka berpindah-pindah di antara malam-malam Ramadan. Ada juga yang berpendapat seperti itu Pak ya. Jadi tidak tentu, tidak harus pada 10 akhir bulan Ramadan, tapi berpindah-pindah. Tahun ini mungkin malam pertama, tahun besok mungkin malam kesekian, malam sekian gitu. Nah, ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Berpindah-pindah di seluruh malam Ramadan itu dalam setiap tahunnya. Wa qalu wasirru fi dzalik, rahasianya Ramadan seperti itu, Lailatul Qadar seperti itu, ayyasirul mu'min fi kulli lailatin min hadasyar fi ghayatil iqbal 'ala Allah taala, supaya orang-orang mukmin di bulan Ramadan itu setiap malamnya terus semangat untuk beribadah kepada Allah wa ala taatihi, dan taat kepada Allah, rajaan ayyusadifa hadhil lailah, karena berharap bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu, allati qad ahammat alaihi, yang memang sudah benar-benar dia inginkan. Jadi rahasianya kenapa malam itu dipergantikan setiap bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar itu, supaya kita semangat setiap malam, karena kita tidak tahu di malam yang mana Lailatul Qadar itu datang. Nah, sehingga dari awal bulan Ramadan sudah terus itu semangat istiqomah, tambah lagi ibadahnya, karena menginginkan bertemu dengan malam Lailatul Qadar, yang apabila kita mendapatkannya, maka satu ibadah bernilai sekitar 83 tahun lebih. Ketika pas taklim seperti ini berada di malam Lailatul Qadar, maka kita dianggap duduk taklim selama 83 tahun. Ketika kita ngaji Quran, maka kita dianggap membaca Al-Quran 83 tahun, dan seterusnya.
Nah, maka pada malam itu sejak dari maghrib sampai subuh, amalan kita itu harus kita mencari amal-amal terbaik. Supaya apa? Supaya nanti semua amalan itu bernilai di 83 tahun lebih, yakni lebih baik padahal dari itu, khairun min alfi syahr. Wa alaika bi ta'jilil futur 'inda tayaqqunil ghurub, dan hendaklah engkau mempercepat berbuka puasa ketika sudah yakin masuk maghrib. Wa ta'khirus suhur malam tahsyal wuqu' fi syak, dan hendaklah engkau mengakhirkan sahur sepanjang engkau tidak masuk ke dalam waktu yang ragu. Nah, jadi sunnah mempercepat puasa, buka puasa, dan sunnah mengakhirkan sahur sampai kepada waktu, jangan sampai pada waktu yang syak. Makanya di kita ditaruhin imsak, Pak ya, imsak padahal itu masih 10 menit lagi itu biasanya. Kalau di pesantren dulu imsak itu benar-benar imsak itu, Pak. Padahal imsak itu adalah semacam lampu kuning ya, lampu kuning masih 10 menit lagi biasanya. Nah, jadi boleh kurang 2 menit pun masih bisa, Pak ya, asalkan kita bisa membersihkan di mulut kita sesuatu yang seperti itu. Apalagi memang terlambat ya, terlambat. Jadi kalau sudah azan itu sudah tidak boleh lagi masuk ke dalam perut kita, kecuali misalnya puasa sunnah katanya sampai selesai adzan masih boleh gitu. Tapi kalau puasa wajib, adzan harus sudah bersih di mulut kita. Ubi taftiri shaimin walau ala tamratin aw syurbatin minal ma', dan hendaklah engkau memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa, berbuka puasa walau ala tamratin, walaupun beberapa buah kurma, aw syurbatin minal ma', walaupun hanya memberikan seteguk air. Fa inna man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi, karena orang yang memberikan buka puasaan kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia mendapatkan pahala sama seperti pahala dia yang berpuasa. La yanqusu dzalika min ajri syai'an, sedikit pun tidak dikurangi. Kalau memberikan makan orang 5, ya kita seakan-akan 5 hari itu puasa. Kalau kita memberikan makan minum orang 100, seakan-akan kita 100 hari itu puasa. Subhanallah. Nah, inilah pentingnya kita memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Jadi caranya bukan ngerebut di masjid saja, Pak ya. Gampang. Kirim rezeki ke rumahnya, ya Pak ya. Orang-orang yang kira-kira tidak mampu, kirim saja ke rumahnya. Pasti buka puasanya pakai itu gitu. Kalau di ini udah banyak rebutan kan, gitu kan. Sudah banyak rebutan di masjid, belum tentu punya kita dimakan gitu, sampai tarawih masih ada numpuk di situ kadang-kadang. Terlalu banyak. Gampang, kira-kira siapa nih kirim ke rumahnya beras, kirim ke rumahnya minuman apa, pasti buka sahurnya pakai itu, ya Pak ya, buka sahurnya pakai itu maksudnya. Nah, sehingga pahala puasa itu kita berlipat ganda dalam catatan amal kita. Nah, ini bagi orang-orang yang punya uang kesempatan, Pak ya, kesempatan itu namanya keuntungan akhirat. Kalau keuntungan dunia kita udah pinter, ya. Keuntungan akhirat ini kadang kita malas karena gak kelihatan sekarang. Wajtahid alla taftir shaiman illa ala ta'amin halal, dan bersungguh-sungguhlah engkau alla tufattir, jangan memberikan buka puasaan kepada mereka illa ala ta'amil halal, kecuali yang halal. Nah, kalau yang haram jangan dikasihkan, Pak ya. Cari yang halal, ya kan? Harta kita yang halal baru kasih itu, yang haram-haram jangan dikasihkan. Wa 'alaika bi taqawli min akli wa tanawulil mawjud minal halal, dan ketika berpuasa itu pun kita harus bisa menyedikitkan di dalam makan, begitu juga di dalam makan minum yang halal, min ghairi itsari litayyibil malaim, tidak perlu juga mencari yang nikmat-nikmat. Fa inna maqsudas saum kasratis syahwah, kasris syahwah. Kenapa? Karena maksud puasa itu adalah untuk mengendalikan syahwat nafsu gitu.
Jadi puasa tingkatkan lagi gitu. Jangan puasa asal puasa, bukanya sampai kenyang, sahurnya sampai kenyang, nyari yang enak-enak. Tujuan puasa itu kan untuk mengendalikan nafsu. Kalau di bahasa sini kasru itu maksud memecah nafsu gitu. Jadi kalau puasanya malah melebihi di luar Ramadan, cara makannya hasilnya kurang gitu. Ketakwaannya nanti yang diinginkan dituju oleh Ramadan puasa itu tidak sampai, karena kita balas dendam gitu. Jadi kalau benar-benar ingin Ramadan itu melatih diri kita ya di dalam taat kepada Allah, karena taat kepada Allah itu sering terganjal oleh nafsu kita, maka latihlah dengan cara sempurna, yakni makan minum pun kita juga lebih sedikit lagi, biar nafsu yang kita ingin pecah itu, kendalikan itu benar-benar tunduk kepada kita. Kita kan sudah sering puasa, kok masih begitu? Ya puasanya juga seperti itu gitu. Jadi gak ada perubahan dalam hidup gitu. Kenapa? Karena wa qasdut thayyibat la yasiruha walakinna yuqiha wa yuhayduha. Karena kalau kita makan banyak, bahkan yang enak-enak, itu namanya tidak memecahkan syahwat nafsu. Walakinna yuqiha, bahkan memperkuat, wa yuhayduha, dan semakin semangat itu nafsunya. Kalau cara makannya, minumnya dalam puasa seperti itu. Wa 'alaika bi syamil ayyam allati wadasar bi targhib fi syamiha ka yaumin arafah li ghairil hajj wa yaum asyura wa tasu'a wa sit min shawwal wa yabtadi fiha min thani yaumil 'aid fa inna dhalika ablagh fi riyadin nafs. Kemudian setelah keluar dari Ramadan, teruskan juga anjuran-anjuran puasa sunnah, karena itulah yang kemudian menjaga keberlangsungan pelatihan kita di bulan Ramadan. Ramadan ketemunya setahun sekali, sementara kekuatan nafsu kita sangat kuat, maka harusnya puasa-puasa sunnah di bulan Ramadan yang telah dituangkan di dalam syariat itu pun juga kita melakukannya, seperti Senin Kamis ya kan. Kemudian setelah Syawal itu ada 6 hari setelah Syawal ada puasa Tasu'a ya, di bulan Asyura ya kan. Ada juga puasa-puasa Daud dan yang lainnya. Wadzalika ablagh fi radin nafs, yang demikian itu adalah lebih sempurna di dalam melatih diri kita ya. Lebih sempurna di dalam melatih diri kita. Wa 'alaika bi sabti ayyamin min kulli syahr, dan hendaklah engkau melakukan puasa 3 hari setiap bulan. Fa inna dzalika ya'dilu syamad dahri, karena itu sama dengan puasa 1 tahun. Di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u siyama as-safaran wala hadaran. Rasulullah tidak pernah meninggalkan puasa 3 hari setiap bulan itu walaupun dia di perjalanan atau di rumah. Safaron wa hadaran. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan puasa 3 hari setiap bulan, baik di rumah maupun di perjalanan. Jadi puasa itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Seperti sholat pun ada sholat fardu, ada sholat yang sunnah. Nah, puasa-puasa sunnah itu menyempurnakan puasa fardu. Sholat-sholat sunnah itu menyempurnakan sholat-sholat fardu. Bapak jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, inilah amalan-amalan bir yang ada di bulan puasa, khususnya adalah amalan puasa yang tadi sudah disebutkan. Tentunya juga amalan-amalan yang lain, tadi diantaranya adalah apa yang disebut dengan bersedekah kepada orang-orang yang berpuasa, karena pahala puasa kita akan lebih banyak lagi, karena nilainya bukan hanya 1 orang yang berpuasa, karena kita disamakan dengan orang-orang yang kita berikan buka puasaan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada kalau pertanyaan. Silakan.
Kalau etikaf itu wajibnya di masjid atau di mana? I'tikaf. Ya, ketika 10 hari terakhir Ramadan. Ya, syarat i'tikaf itu di dalam masjid. Karena namanya i'tikaf itu di masjid. Masjid itu apa? Masjid itu tempat orang sholat. Pertama apa ya? Kalau masjid jami itu tempat di mana di situ ada sholat Jumat. Itu namanya masjid jami. Adapun kayak gini bukan masjid jami. Namanya masjid ghairu jami, tapi masjid juga. Ya, kalau di Arab itu nggak ada namanya musola. Musola itu lapangan. Lapangan itu musola. Maksudnya sholat di lapangan itu sholat di musola. Nah, jadi seperti ini namanya masjid, tapi masjid ghairu jami. Apa bisa ditempati i'tikaf? Selama masjid itu ditempatin sholat berjamaah, walaupun tidak sholat Jumat, maka disesah untuk i'tikaf. Nah, jadi itu maksudnya. Nah, jadi tapi kalau di luar masjid ya bukan i'tikaf namanya. Nah, kecuali kalau ibu-ibu i'tikafnya namanya di musholanya dia, di tempat sholatnya dia, itu ibu-ibu. Ya, tidak harus ke masjid. Di masjid juga nggak apa-apa. Tapi kalau dia mau i'tikaf, ya, maka dia punya tempat sholat di situ dia i'tikaf. Paham salah ya? Nah, seperti itu. Jadi i'tikaf itu syaratnya di masjid. Kemudian kalau untuk ibu-ibu itu dia punya masjid sendiri di rumah untuk i'tikaf, bisa i'tikaf di situ ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Malam Lailatul Qadar yang bisa itu kalau datang lagi kira bisa berupa apa itu? Apa cahaya, bayangan atau bijikan apa? Jadi tadi kan sudah disebutkan ya Pak ya, kalau yang zahir di kitab-kitab itu dijelaskan malam itu katanya cerah ya, tidak mendung ya kan, tidak hujan gitu. Jadi kemudian keadaan hawanya ini tenang seperti itu, tidak angin terlalu kencang. Itu tanda-tanda zahir ya Pak ya. Nah kemudian ada orang yang disingkap hatinya oleh Allah bisa melihat dengan batin, nah seperti tadi dia bisa melihat langit terbuka, ya kan? Dia bisa melihat malaikat turun dan naik. Nah itu bagi orang yang memang dibukakan mata hatinya oleh Allah. Nah kalau kita, karena di zaman sekarang tentunya juga cuaca sudah sulit ditebak juga, gitu loh ya. Dan kita paham gitu loh. Di sini kadang mendung, di Bekasi kadang cerah kan gitu. Lokal, kapan itu hujan sampai di rumah kering gitu kan. Nah, kalau begitu bagaimana gitu kan? Nah, maka gampang solusinya seperti tadi itu. Panteng selama 1 bulan, gitu. Panteng selama 1 bulan sudah. Jadi tidak perlu tahu tanda-tandanya lagi, karena sekarang kita sulit untuk melihat tanda-tandanya. Yang repot lagi justru ketika Lailatul Qadar datang zaman Rasulullah itu pas hujan dijelaskan di situ. Sampai Rasulullah ketika sujud itu terendam air, gitu kan, mukanya beliau. Karena memang Masjid Madinah kan cuma dari itu. Jadi ketika hujan ya masuk itu air. Sampai diceritakan seperti itu. Berarti kan tidak hujan kan begitu. Di zaman Rasulullah pun praktiknya malah pas hujan itu. Nah oleh karenanya maka dalam sebulan itu dikatakan kalau bisa ya sudah full, minimal malam harinya gitu, minimal malam harinya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ada lagi Pak? Silakan. Sebagian orang itu kan ada yang kerjanya itu ada yang sibuk, ada yang lainnya gitu. Nah, seandainya memang ada orang yang sibuk, sebenarnya orang itu juga nggak suka gitu dia sibuk, cuma terpaksa. Nah itu hasil amalannya yang bisa membantu supaya nggak biar tetap berbagian hidup ini yang hal yang banyak gitu, ringan itu.
Setiap kita tentunya memiliki cara tersendiri ketika dalam keadaan seperti itu kan. Yang penting niatnya yang kuat kan itu. Kita udah tahu ilmunya ya. Bahkan tadi dikatakan sebagian orang telah menyelesaikan pekerjaannya itu 11 bulan gitu. Yang 1 bulan itu khusus, ada yang seperti itu kan gitu kan. Nah, sementara di zaman sekarang mungkin kan nggak mungkin orang bekerja libur kalau di PT misalnya kan gitu, kan tidak mungkin. Atau mungkin kita sudah terikat dengan kerja dengan orang, kan tidak mungkin. Tapi kita menginginkan seperti itu, kan kita punya hati gitu. Bagaimana caranya untuk tidak ketinggalan? Benar nggak? Nah, karena amalan Ramadan pun bisa dengan zikir, bisa dengan baca Al-Quran, di celah-celah kita sibuk itu mungkin, ya kan? Bisa kita membawa duit untuk sedekah di mana saja kita bekerja. Kalau kita memang benar-benar niat ingin menyempurnakan, sambil kita merasa ya Allah jadikan kerja hamba ini juga ibadah, ya kan? Kerja hamba ini bagian daripada ibadah. Sehingga pun dilipat gandakan pahala kerja itu kan gitu akhirnya. Kenapa? Karena niat kita yang kuat kepada Allah. Jadi tujuan itu dipantang dulu, lalu kita akan punya cara tersendiri bagaimana untuk menyempurnakan Ramadan ini bagi saya yang sibuk seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, bahkan dengan kesibukan seperti itu kita jangan kalah justru dengan orang yang tidak sibuk. Mungkin dengan kesibukan itu harta kita berlebih, bertambah gampang. Di masjid ini taruh, di masjid ini taruh, di masjid ini taruh, berikan buka puasa tadi Pak. Bisa mengalahkan orang yang full di masjid tapi tidak mengeluarkan hartanya. Kenapa? 1 orang nilainya 1. Kalau misalnya 1000 orang seperti 1000 orang berpuasa. Kalau orang itu ahli tahajud, ahli Quran, pahalanya pun masuk ke kita. Itu apa? Dari harta kita yang kita berikan. Ini kan salah satu cara bagi orang yang sibuk untuk mendapatkan itu. Gampang. Mungkin seperti itu. Ya, seperti itu. Semuanya pertama dia benar-benar pantang ke niatnya. Ingin menyempurnakan Ramadan ini dengan apa? Maka dengan kesibukan ini kita ketahui ilmunya. Oh gampang. Dengan baca Quran di mana saja, kita berzikir di mana saja, kemudian bersedekah di mana saja, insya Allah puasa kita tambah berkualitas dan insya Allah dipertemukan dengan malam qadar itu. Karena malam qadar itu disiapkan bagi orang yang benar-benar berniat, gitu, benar-benar berniat untuk menyempurnakan amalan Ramadannya. Ya wallahu a'lam bishawab ya. Ada lagi Pak? Silakan Pak. Kalau orang yang bermaksiat di bulan Ramadan itu double nggak ya Pak? Dosanya double nggak? Bagaimana? Apa sama aja sama bulan biasa? Kalau pahala kan tambah tuh ya. Kalau dosa combo juga nggak ya? Jadi setiap waktu atau tempat yang di situ apabila kita melakukan amalan dilipat gandakan, maka apabila melakukan sebaliknya pun juga dilipat gandakan. Ya, seperti kemarin kita jelaskan di bulan-bulan haram ya. Wala tadlimu fala tadlimu fihinna anfusakum, kata Allah. Janganlah kamu mendalimi dirimu sendiri di bulan-bulan haram itu. Jangan melakukan maksiat. Kenapa? Karena Allah melipat gandakan dosanya. Sebaliknya kalau melakukan ketaatan dilipat gandakan pahalanya. Dan bulan Ramadan itu melebihi bulan haram. Kenapa? Karena bulan khusus diturunkan Al-Quran. Apa isi Al-Quran? Isi Al-Quran itu memerintahkan kebaikan, melarang maksiat. Jangan sampai kemudian di bulan diturunkan Al-Quran itu justru kita berbuat maksiat. Dipilih Ramadan itu diturunkan Al-Quran yang di dalamnya membawa perintah kebaikan dan perintah meninggalkan maksiat. Kalau kita melakukan maksiat tentunya tetap dilipat gandakan melebihi di bulan yang lain. Kenapa? Ya sudah jelas. Apalagi kalau dia tidak puasa ya Pak ya. Nah, apalagi kalau tidak puasa. Nah, adapun kemudian kalau dia berpuasa bisa menghilangkan pahala puasanya plus dosanya bertambah seperti itu. Nah,
kalau misalnya dia berpuasa. Nah, oleh karenanya dikatakan tadi di bulan Ramadan itu Pak sangat mudah meninggalkan maksiat itu dan sangat mudah untuk bersemangat di dalam beribadah katanya tadi. Kenapa? Karena nafsu sudah dipenjara katanya, setan pun sudah dibelenggu. Nah, kok masih ada orang yang seperti itu, berarti dia bukan manusia gitu. Apa? Setan yang tidak terbelenggu. Dia termasuk bagian daripada setan. Jadi kalau bahasa saya itu frekuensi dia sama dengan frekuensi iblis, bukan frekuensi malaikat. Ya. Jadi sebenarnya yang dibelenggu itu kalau bahasa sekarangnya itu bukan setannya, bukan, tapi akses menuju channel setan itu tertutup di bulan Ramadan. Ya, tapi akses menuju channel malaikat itu terbuka di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu di bumi, di dunia umat Islam ramai melakukan program-program langit, program-program malaikat. Ya, malaikat tidak makan, manusia juga udah berpuasa, malaikat penuh dengan kasih sayang, maka di dalam puasa pun banyak orang yang berkasih sayang satu sama lain dengan sedekahnya. Nah, sehingga dengan demikian channel malaikat itu tersambung dengan channel bumi, sehingga setan tidak ada channel kan gitu, tidak ada akses. Itu maksudnya, ya, maksudnya. Cuma kemudian kok masih ada orang yang bermaksiat, berarti dia berada di lingkungan orang-orang yang aksesnya ke channel iblis. Contoh, kalau kita pada saat itu nih berkawan dengan orang-orang yang ahli ibadah, pasti kita akan masuk ke dalam lingkungan itu. Tapi di bulan Ramadan kita salah gaul, pasti juga keseret gitu. Kenapa? Karena di situ ada channel iblis, gitu. Ada channel iblis di situ. Maka itulah kenapa kita disuruh di masjid. Kenapa? Karena di masjid itu di situ ada channel malaikat. Akhirnya kita mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau barangnya nongkrong di tempat-tempat yang tidak berpuasa, kena juga dia. Nah, karena di situ ada channel iblis di situ. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi Pak? Cukup Pak ya? Nah, demikian Pak jemaah sekalian. Jadi sengaja ini mungkin termasuk kajian menjelang Ramadan, dan kita baca fasal yang ada kaitannya dengan amalan-amalan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang disampaikan nanti di bulan Ramadan dan diberikan kekuatan kita untuk mampu menyempurnakan amalan kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.